masuk ke Job Seeking Week. Nah, kita akan membahas hal-hal yang cukup penting ya. Cukup penting bagi kita kalau mau kerja. Saat kita bekerja nanti, kita harus siap-siap buat membuat CV dan membuat surat lamaran. Nah, di dunia kerja nanti, kita juga akan ada mungkin wawancara, dan kita harus siap-siap buat itu. Nah, topik-topik ini akan kita bahas hari ini. Udah pada ready? Semoga udah pada ready ya. Sebelumnya, kita sama-sama simak yuk aturan-aturan buat webinar hari ini. Yang pertama, teman-teman bisa menekan tombol mute pada mikrofon teman-teman supaya bisa fokus dalam webinar ini. Jangan sampai fokus kita terganggu gara-gara ada suara-suara yang lain. Yang kedua, kalau teman-teman bertanya, di akhir sesi kita akan ada tanya jawab. Teman-teman bisa bertanya lewat mikrofon, nanti akan dikasih kesempatan, atau bisa drop pertanyaan di room chat di Google Meet ini. Jangan sungkan ya. Dan selanjutnya, di akhir webinar ini kita akan ada lembar evaluasi. Kalau seminar di kampus mungkin kita ada via kertas, kalau sekarang kita via website atau via live. Mohon bantuannya ya buat ngisi lembar evaluasinya. Selanjutnya, kalau teman-teman ada di tempat yang kurang bagus koneksinya, teman-teman bisa masuk lagi kalau keluar dengan menggunakan link yang udah diberikan. Dan yang terakhir, tolong pin keynote speaker kita buat pada hari ini supaya kita fokus dalam. Nah, sebelum kita mulai webinar kita, silakan buat Gaby buat membawa kita dalam doa pembuka. Oke, suaranya kedengaran kan? Suaraku? Ya. Oke. Mari kita berdoa dengan beberapa pokok doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih buat kesempatan hari ini. Engkau boleh izinkan webinar ini berlangsung dan Engkau boleh gerakkan hati kami untuk ikut dalam webinar ini. Ya Bapak, kami rindu memohon kepadamu beberapa hal. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar dan menjawabnya. Jawablah kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk fase new normal di Indonesia, terkhusus di dalam bidang pendidikan. Kita berdoa agar Tuhan terus menopang kita dengan memberikan keluasan hati untuk mengikuti seluruh prosedur yang membatasi kita tanpa mengurangi kebebasan kita untuk mengasihi orang lain. Mari berdoa untuk fase new normal di Indonesia, terkhusus dalam bidang pendidikan. Berdoa agar Tuhan terus menopang kita dengan memberikan keluasan hati untuk mengikuti seluruh prosedur yang membatasi kita tanpa mengurangi kebebasan kita untuk mengasihi orang lain. Baik dengan bersuara ataupun tidak, mari kita berdoa. Bapak, saat ini bersatu dengan Tuhan kepadamu di fase normal Tuhan. Biar Tuhan kiranya hati kami tidak menjadi dingin ya Tuhan, kasih kami Tuhan kepadamu boleh terus menyala ya Tuhan, dan kami boleh tidak berhenti untuk mengasihi orang lain. Dan ya Bapak, biarlah sekarang kami dibatasi ya Tuhan dengan segala protokol kesehatan yang ada. Berikan kami hati untuk taat ya Tuhan, dan ikuti setiap protokol tersebut. Yang Tuhan kiranya berkenan untuk menjaga mobil kami, berikan kesehatan, dan biar kiranya belum disebut dan kiranya di era pasangan Tuhan kiranya menopang Tuhan yang berikan pasangan dia Tuhan di setiap juga bidang pendidikan Tuhan yang berikan kita kebijakan dan jalan diberikan ini biar Tuhan pendidikan kita boleh mencerdaskan kehidupan untuk kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, mohon pimpinan dalam.
Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk gereja Tuhan yang sudah melakukan ibadah seperti biasa. Kita berdoa agar umat Tuhan menjadikan momen ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas penantian yang panjang untuk bersekutu bersama di dalam gereja. Mari kita berdoa untuk gereja Tuhan yang sudah melakukan ibadah seperti biasa. Kita berdoa agar umat Tuhan menjadikan momen ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas penantian yang panjang untuk bersekutu bersama di dalam gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga bersyukur, sangat bersyukur. Segala penantian yang panjang kami belum bersama kiranya Tuhan. Kami tidak lagi menyanyikan waktu untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Melalui pandemi ini belajar untuk setia beribadah kepada-Mu, beribadah dengan mengucapkan syukur. Kami menyadari bahwa kami mulai beribadah sekutu bersama itu pun adalah anugerah-Mu ya Tuhan, tidak memegahkan diri kami, tapi kami semakin merendahkan hati kami dan bersyukur atas anugerah-Mu yang tak terkatakan. Makasih Tuhan, ajar kami untuk tidak meremehkan setiap anugerah yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk seluruh mahasiswa Kristen agar terus giat menyaksikan Kristus di seluruh kehidupan, menjadi terang yang membawa damai bagi sekitar, dan mau belajar memikul salib serta mengikut Yesus baik di kampus maupun pasca kampus nanti. Mari kita berdoa untuk seluruh mahasiswa Kristen agar terus giat menyaksikan Kristus dalam kehidupan, menjadi terang yang membawa damai bagi sekitar, dan mau belajar memikul salib serta mengikut Yesus baik di kampus maupun pasca kampus nanti. Mari kita berdoa. Tuhan, kami cukup berdoa di seluruh mahasiswa Kristen yang ada, karena di IPB tapi di seluruh kampus yang ada. Biar Tuhan kiranya kami mulai giat menyaksikan Kristus dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Baik saat kami sedang melaksanakan studi di kampus maupun penelitian dan skripsi, Tuhan kiranya kami perlu menyaksikan Kristus bahkan juga terus menyebut Engkau Yesus Kristus. Selama kami di kampus, bahkan pasca kampus nanti Tuhan, ajar kami terus memikul salib, menyangkal diri untuk Engkau. Berikan kami hati yang taat dan setia pada-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kami melaksanakan peran kami sebagai garam dan terang di warung kami berada, menjadi berkat, bawa damai ya Tuhan, dan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Mulai menjadi doa permohonan kami ya Bapa. Berkenanlah Engkau kiranya mendengar dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan ini kami boleh berkumpul bersama dan berdoa untuk ketiga pokok doa tersebut. Dan biar Tuhan kiranya sekali lagi yang menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan, kami menyerahkan webinar hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengatur jalannya webinar ini. Ya Tuhan, kiranya tolong juga kami setiap peserta yang ada untuk dapat fokus dan menangkap setiap pesan yang disampaikan bicara, dan biarlah kiranya Tuhan juga memimpin pembicara, memakai pembicara untuk mempersiapkan kami memasuki dunia kerja, dan juga hal-hal yang ingin Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu pembicara yang ada saat ini ya Tuhan. Kami serahkan webinar ini ke dalam tangan-Mu, dan kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan webinar ini. Amin. Teman-teman, mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari NKB 49, Tuhan yang pegang. Kita nyanyikan kedua baiknya.
bukan surga yang kuharapkan, karena gelisah, masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Bayangkan dalam masa menjelang, tapi bagiku ada Tuhan yang benar. Akan hari esok, langit yang gelap, tapi Dia yang perjalanan gelombang dunia menderu, Dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkah. banyak hal kebukaan dalam masa menjelang, Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Padahal aku mengalami dalam masa menjelang, tapi Oke. Nah, aku akan memperkenalkan pembicara kita. Pembicara kita adalah seorang alumni IPB tentunya. Namanya Lakaina Filduna Tarigan. Hai Kaina. Ada di sini. Oh, Kaina ini alumni IPB, alumni PMK juga, angkatan 50 dari Departemen ESL. Nah, saat ini Kaina bekerja sebagai Human Resource Development Analyst di DC. Pada tahun 2018 sampai 2019, Kaina menjadi manajemen trainee. Dan kemudian pada tahun 2019 sampai sekarang, dia totalnya bekerja sebagai HRD analis di DC. Nah, buat nomor teleponnya bisa teman-teman lihat di layar HP atau layar laptop teman-teman. 0852 9617 0219. Saat ini Kaina berdomisili di Cikarang. Oke, buat selanjutnya penyampaian materi dipersilakan kepada Kaina. oke, Angel, terima kasih. Ya, halo teman-teman semuanya. Ini nggak, Halo, ini, Kak. Halo, ini, Kak. ini kita nggak bisa ini dulu ya. Maksudnya, saya kalau aku pengen lihat wajahnya dulu boleh ya sebenarnya? Boleh ya? Udah, ini angkatan 53 kan ya? Iya, Kak.
Ya, harusnya aku berapa inget dong, aku pernah asistensi di ini di Boleh Kak, 53. tapi banyak yang malu-malu kayaknya Kak. Oh iya, coba ya. Aku harusnya beberapa tahu dong. Tapi kok nggak ada ya di asistensi aku ya. Nggak ada asistensi ya, Kak. Oke, ini oke, sip. Oke, udah. Ya, kalau kalian mau mute kamera lagi nggak apa-apa. Aku baiknya gimana ya, Angel ya? Kameraku di off-in atau di mana ya? Boleh, di on juga. Oke deh ya. Ya udah bentar ya, aku share dulu ya. Oke, teman-teman udah kelihatan ya slide-nya ya? Halo? Udah oke ya. Ya teman-teman, kita mulai aja. Tadi aku juga udah minta dimundur 1 jam ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Nah, kita mulai aja. Nah, ini perkenalan diri dari aku. Tadi udah Angel juga udah ceritain nih terkait dengan data diriku. Ya, namaku Ina Febrina Tarigan. Kalian bisa panggil dengan nama Ina. Mungkin ada yang kita udah pernah ketemu juga mungkin di Esensi Agama. Ya, aku dulunya Ekonomi Sumber Daya Lingkungan ESL angkatan 50. Masih ada kan ya itu ya? Masih, Kak. Ya, masih dong, Kak. Ya, dulu aku lulus tahun 2018 Januari. Aku lulus 2017 Oktober aku lulus. 2018 Januari aku wisuda. Aku mulai bekerja itu mulai April 2018. Sekitar 3 bulan aku cari kerja. Nah, aku mengawali karirku teman-teman dari manajemen trainee di DBC Group. Ada yang tahu nggak DBC Group ini apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau tahu aku kasih hadiah deh. Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada ya. Ya, teman-teman, DBC Group ini bagian dari satu company group. Aduh. Tes teman-teman, kedengaran suaranya? Kedengaran, Ja. Oke. Ada sedikit masalah di sini, jadi laptop Kaina mati. Kita tunggu bentar ya. Oh, mati. Sebentar ya. Kita tunggu bentar ya. Mungkin beberapa teman-teman bisa ingat lagi, dulu pas asistensi, Kaina ini cukup sering kita lihat buat angkat 53. Aku nggak tahu adik Kaina. Satu kakak yang Lihat sih. kurang pergaulan. Nggak, maksudnya nama asistensinya aku nggak tahu sih. Atau mungkin ada adik asistensinya Kaina di sini? Ada? Partnernya siapa ya? Harusnya Januar. Oh, Januar. Oh, Kaina, iya Ica percaya. Nah, itu. Oh, sorry ya teman-teman ya. Oke, Kak. Bentar, sorry. Iya, ada Ica nggak? Ica nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Aduh, gimana sih Ica? Nih, Di rumah dia. nih teman-teman aku ulangin. Dulu aku lulusnya di 2018. Awal karirku teman-teman, aku mengawali diriku sebagai manajemen trainee di DBC Group. Nah, DBC ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur bahan bangunan. Kalau kalian tahu PT Jabesman, nah mungkin jarang didengar juga ya. Mungkin Rucika, pipa, atau granito, keramik gitu ya. Nah, itu adalah tempatku bekerja. Tapi aku khususnya aku bekerja di PT Jabesman.
Kalau teman-teman mau lihat apa produk kami, itu produknya FMIPA. Tahu FMIPA ya, gedung FMIPA, atapnya itu terbuat dari asbes. Nah, itu. Nah, kami produksi asbes pokoknya. Nah, aku kerja di pabrik itu sebagai HRD-nya. Nah, dari 2015 sampai sekarang, dan sekarang aku sebagai HRD analis. Sebenarnya kurang lebih teman-teman aku backup namanya organization development dan rekrutmen. Nah, mungkin nanti yang rekrutmen ini kita akan lebih banyak berbicara ya hari ini. Oke, cukup jelas ya teman-teman perkenalannya ya. Sip, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, aku dihubungin Angel untuk membawakan topik ini teman-teman. Jadi mungkin aku juga baru pemula dalam bekerja ya. Kurang lebih masih 2 tahun 2 bulan sih aku kerja. Jadi mungkin hari ini kita akan banyaknya lebih sharing aja ya. Mungkin kalian ada pertanyaan selama ini, kita bisa sharing sama-sama terkait dengan masalah cari kerja. Nah, kita akan bahas terkait CV mungkin, surat lamaran, dan wawancara kerja. Gitu. Oke, langsung aja ya. Nah, CV on point di mata HRD. Nih. Oke, sebenarnya CV itu apa sih teman-teman? Coba 1 orang, 2 orang dong yang mau berargumen terkait CV yang dia ketahui. Siapa nih? Kennedy deh, Kennedy. Ya, Kak. Ya, kamu Kennedy, aku sering lihat kamu muncul di grup asistensi agama Kristen. Oh, masa Kak. Ya, CV apa Kennedy menurut kamu CV? CV itu kalau misalnya setahu saya itu adalah daftar riwayat hidup, di mana ketika orang lain melihat CV yang udah kita buat, mereka tahu sebagian daripada riwayat hidup kita melalui CV yang udah kita buat. Seperti itu, Kak. Oke. Ada yang udah punya CV belum di sini? Ada ya? Mungkin udah pada lulus? Ada yang udah punya CV? Belum ada? Aku, Kak, aku. Iya, siapa nih? Oh, Grace, Kak. Ya, Grace, gimana? Kamu udah punya CV, Grace? Belum bikin nih. CV-nya kayak daftar riwayat hidup doang sih, Kak. Belum ada yang kayak pengalaman gitu-gitu. Kamu bikin CV-nya dalamnya apa aja, Grace? Coba boleh sebutin nggak, Grace? Bentar, Kak, bentar. Coba aku lihat dulu ya. Kamu jurusan apa, Grace? SL, Kak. Oh, oh di SL ya? Gimana SL? Luar biasa, Kak, perjuangan untuk lulusnya. Coba Grace, kamu riwayat hidupnya kamu biasanya nulisnya apa aja isinya? Jadi aku kontennya tuh ada 4 secara garis besar tuh. Pertama, data pribadi, pendidikan formal, pendidikan non formal, sama keahlian. Oke, sip. Berarti udah ada nih ya. Mungkin ada lagi yang selain Grace yang sudah buat teman-teman? Gak ada ya? Oke, ya. Nah, teman-teman yang tadi disampaikan Grace, disampaikan si Kennedy, kurang lebihnya sama sih teman-teman. Intinya CV itu adalah penggambaran diri kita terkait apa yang ada pada diri kita, pendidikan kita kah, ataukah skill kita, pengalaman organisasi kita, pengalaman magang kita, data diri gitu ya. Dan CV itu adalah alat untuk memasarkan diri. Nih, kalian kalau jualan nih misalnya, jualan donat bateng gitu ya. Nah, kalian kan bawa produknya kan ya. Ada donat bateng nih yang mau dijual. Orang bisa melihat donat itu gitu kan. Nah, sama ketika kalian ingin menjual diri kalian ke perusahaan, ya harus ada yang ditunjukkan, itu CV gitu. Jadi CV itu adalah bentuk kalian memasarkan diri. Jadi teman-teman, kalau kita pengen jualan, kita pasti pengen jualannya berhasil kan. Nah, sama cari kerja juga seperti itu. Ada yang bilang teman-teman cari kerja itu kayak cari jodoh, benar. Terkadang cocok, terkadang enggak, terkadang diambil orang, terkadang enggak gitu kan. Nah, sama. Jadi CV ini adalah bentuk kita untuk memasarkan diri kita ke perusahaan gitu. Dan apa sih Kak yang bisa dilihat oleh HRD ya? Yang biasa yang paling kami lihat itu ada 5 nih, ada bio. Slide-nya kelihatan kan ya? kelihatan. Ya, ada bio, beta diri kita, terus tentang kita, terus pengalaman, terus kemampuan kita di bidang apa, dan pendidikan gitu. Sebenarnya kurang lebih teman-teman ini yang kami lihat gitu ya.
di luar ini sebenarnya kami nggak terlalu melihat itu. Kalau ada yang bilang desain Kak, HRD merhatiin desain nggak Kak gitu ya. Ya kalau aku pribadi sih aku lebih lihat isinya daripada desainnya sih gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke ya, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kita mau bahas aja satu persatu ya teman-teman ya. Oke, ini dia yang pertama tentang biodata diri. Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Kak. Ya udah, kamu jawab aja ya Angel ya, soalnya aku kayak ngomong sendiri nih. Ya, yang pertama terkait biodata diri teman-teman. Nah, yang pertama adalah kalian sebagai fresh graduate ya, cukuplah buat CV itu selembar aja, nggak usah banyak-banyak. Kenapa gitu ya? Kita juga capek HRD ngeliatin CV yang banyak-banyak kayak gitu. Nah, jadi cukup selembar dan berisi gitu. Dan ada yang bilang simple tapi detail. Nah, yang pertama adalah harus ada foto. Foto full face atau setengah badan. Jadi jangan sekali-kali teman-teman taruh foto yang full badan, misalnya lagi di pantai, lagi di gunung, terus lagi OOTD di mana gitu, di mall mana gitu ya. Itu nggak usah teman-teman. Ini bukan Instagram untuk memamerkan, untuk mencari followers gitu ya. Ini adalah tempat profesional gitu. Jadi pasanglah foto, misalnya foto KTP lah bentuknya kalau kalian nggak punya foto gitu, yang wajah kalian terlihat gitu. Dan jangan juga pasang foto selfie. Nah ini nih, aku beberapa kali nemuin kandidat itu majang fotonya foto selfie. Ya sebelum aku baca, aku udah lihat fotonya, aku langsung backlist dia gitu ya. Ya teman-teman ingat, kalian nyari kerja, bukan nyari followers gitu ya. Nah, pasanglah foto yang profesional tuh. Nah, yang kedua adalah nama lengkap. Nama lengkap ini nggak usah nama yang aneh-aneh, pokoknya pakai nama yang sesuai identitas diri kalian. Nah, biasanya nama ini akan digunakan untuk menghubungi kalian sih gitu. Pakai nama yang ada di KTP kalau boleh gitu. Terus yang ketiga adalah tahun lahir. Nah, kenapa sih Kak tahun lahir ini penting gitu? Ya ini penting dan nggak penting sih. Terkadang ada yang nggak mau pakai, ada yang mau pakai. Ini sih lebih memudahkan HRD aja sih. Jadi terkadang biasanya kalau aku tuh nyari orang yang ada kualifikasinya adalah umur. Nah, jadi biasanya aku lihat tahun lahirnya, karena aku malas mikir dari ngurangin tahun dia lulus gitu kan. Nah, jadi sebaiknya kalian mengurangi pekerjaan HRD dengan taruh tahun lahir kalian gitu. Nah, yang selanjutnya adalah email dan nomor HP. Nih, email dan nomor HP adalah ingat teman-teman, proses cari kerja ini adalah proses dua arah, bukan searah aja. Bukan kalian dong yang butuh, kami pun perusahaan butuh kepada kalian gitu. Nah, jadi berikanlah email yang aktif, yang kalian gunakan gitu. Jangan email, dan kalau boleh sih ya, pakailah email yang nggak usah alay-alay gitu loh. Jadi kan banyak nih email yang kayak kata-katanya apalah, istilahnya apalah gitu ya. Itu kalau boleh buatlah satu email khusus nama kalian untuk mencari kerja gitu. Jangan digabung dengan email untuk apa gitu ya. Jadi pakailah email yang aktif. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah nomor HP gitu. Nah, aku pernah jumpain beberapa kandidat yang ngelamar di perusahaan, dia nggak mau dihubungin pakai nomor HP. Ya, berat sih menurutku ya kalau dia nggak mau dihubungin pakai nomor HP. Kalau mau dihubungin lewat email doang ya berat. Karena ya nggak semuanya orang buka email setiap saat. Sedangkan kalau HP semua orang bisa lihat kan. Nah, itu. Jadi taruhlah nomor HP yang aktif. Jangan taruh nomor HP pacar, nomor HP sepupu gitu ya. Itu aku pernah beberapa kali ngalamin kayak gitu. Aku pas nelpon dia bilang, ya itu sepupu saya gitu ya. Siapa yang nggak jengkel gitu ya. Ini nyari kerja niat nggak sih gitu. Nah, selanjutnya teman-teman adalah alamat. Nah, alamat ini nggak apa-apa sih kalau kalian nggak usah lengkap-lengkap banget. Yang penting kalian kasih kota kalian di mana. Karena biasanya ini akan ada kualifikasi dari HRD itu sesuai dengan location fit gitu. Jadi kalau misalnya kalau aku kerja di Cikarang, aku akan nyari orang-orang yang juga daerah
Jawa Barat gitu lah, misalnya nggak usah jauh-jauh banget lah gitu, karena kalau misalnya aku lihat nih dia kerja di Lampung dan aku butuh cepet orang itu, biasanya aku nggak recommended karena pasti akan lebih lama sih prosesnya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah teman-teman beta diri, kalian bisa taruh link LinkedIn kalian, kalau ada silahkan. Terus link portofolio untuk yang desainer mungkin boleh. Terus untuk yang blog, yang suka nulis juga silahkan, seperti itu. Tapi ini kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, nggak usah yang tulis blog-blog orang gitu. Oke ya, cukup jelas ya. Kita lanjut. Oke, yang kedua adalah tentang about me ya, tentang saya gitu ya. Teman-teman, yang paling tahu diri kalian itu hanya kalian. Jadi part ini didesain untuk kalian bisa mengeksplor diri kalian, hobi kalian. Saya tertarik di bidang apa sih gitu. Saya tertarik di bidang desainer gitu. Saya tertarik di bidang sosial. Saya punya kemampuan ini gitu ya. Nah, ini ada beberapa gambar ya teman-teman, beberapa gambar. Nah, ini gambarnya beda-beda dan nah kalian yang bisa menentukan nih kalian yang mana, atau kalian yang suka olahraga mungkin, atau suka bersosialisasi, atau suka desain, atau apapun itu. Nah, buatlah semenarik mungkin di sini, tapi nggak usah terlalu tinggi-tinggi juga gitu. Misalnya saya suka sepak bola, saya pernah ikut bertanding sepak bola serta tingkat nasional, ya cukup seperti itu aja. Jadi kalian nanti di CV nggak perlu lagi ada part untuk naruh hal-hal seperti tadi aja, langsung aja di about me ini gitu. Itu aja sih tentang about me ini. Biasanya ini kurang lebih 3-4 kalimat sih gitu ya, nggak panjang-panjang amat, tapi bisa menjelaskan terkait kalian, keterampilannya apa, misalnya jago edit video mungkin ya, silahkan tulis aja lah gitu. Oke, yang ketiga, nah ini adalah pengalaman. Ini kalian kan sebagai fresh graduate, dulu akunya juga kayak kalian. Aku nulis pengalaman organisasi aku selama di IPB sih gitu ya. Jadi di experience ini kalian diminta untuk menuliskan organisasi apa yang kalian ikuti selama masa kuliah, ya organisasi apapun itu gitu. Atau KKN atau magang, mungkin yang kalau anak FEM magang kali ya, yang ekonomi manajemen magang, atau mungkin anak teknik magang nggak sih, ya itu mungkin lah. Biasanya teknik itu magang ya mungkin. Nah, terus aja selama kalian magang. Nah, kalau emang kepanitiaan kalian banyak ya tulis aja. Tapi ya kalau sampai banyak banget, sampai ininya nggak, ya sampai CV-nya nggak cukup lagi, ya pilihlah yang paling menunjukkan kalau kalian itu di situ lebih perannya lebih penting gitu. Nah, dulu kalau aku sih sering ikut panitiaan dulu kan di PMK gitu ya. Tapi dulu seringnya jadi anggota gitu ya. Jadi yang jadi anggota sih aku pilih-pilihin, nggak semuanya aku tulisin. Soalnya ya peranku juga menjadi anggota dulu di situ. Jadi aku milihin gitu. Nah, di bagian pengalaman ini teman-teman tulislah berurutan. Yang paling atas itu adalah pengalaman kalian yang paling baru. Berarti pengalaman yang sekarang 2020 terakhir ada nggak gitu. Atau mungkin yang 2019 gitu. Dan tulislah tahun awal hingga tahun berakhirnya. Semisal dulu aku apa sih komisinya KPA ya. Jadi dulu aku tulis nih ya, anggota dana usaha Komisi Pelayanan Anak Persekutuan Mahasiswa Kristen IPB 2015 sampai 2018. Nah, habis itu kalian jangan lupa juga kalian tulis deskripsinya, tugas tanggung jawabnya ngapain. Nah, ini wajib sih. Ini wajib, aku bilang wajib nih. Biasanya teman-teman, aku sebagai HRD, aku lebih suka langsung ngelihat CV orang itu, langsung lihat pengalamannya daripada ngelihat data dirinya gitu. Jadi, biasanya kalau aku buka CV, langsung aku lihat di pengalamannya ngapain. Cocok nggak gitu, karena biasanya di perusahaan kami jarang sih merekrut fresh graduate ya, jadi udah berpengalaman, jadi aku langsung lihat bagian pengalamannya, ini cocok nggak ya pengalamannya, kerjanya ngapain sih dulu,
kerjaan di sini sama nggak sih sama job desk yang sebelumnya gitu. Jadi kalau kalian organisasi, nggak apa-apa, tulis aja. Dulu kalian tanggung jawabnya ngapain, ya mengumpulkan dana usaha melalui program-program apa gitu ya, program-program dana usaha, semisal jualan keripik, pisang lah, apalah, danus, baju, apalah. Kalau dulu sih aku kayak gitu ya teman-teman dulu ya, nggak tahu sih kalau berubah sekarang ya. Nah itu, nah ini adalah 3 hal yang paling penting dari CV. Nah, biodata diri jangan lupa ya teman-teman, pasanglah foto yang paling mumpuni gitu ya. Kalau nggak perlu sih kalau harus backgroundnya merah atau biru, itu kayak pas foto banget nggak apa-apa. Maksudnya putih juga nggak apa-apa. Yang penting muka kalian di situ jelas. Dan ini satu lagi nih, jangan pakai foto kartun nih. Aku suka melihat CV ya, itu fotonya foto kartun gitu ya. Aku nggak tahu sih dasar dia apa sih nulis pakai foto kartun di situ. Ya bisa aja dia nggak pede gitu ya. Ya kamu aja nggak pede sama diri kamu, gimana kita bisa percaya juga sama diri kamu gitu sih, logiknya itu sih teman-teman. Terus yang terkait about me ya, explore lah diri kalian sebanyak-banyaknya. Kalau dulu sih ya aku bilang kalau aku suka kegiatan sosial, dengan kegiatan sosial dengan anak-anak gitu ya. Dulu aku ini kan GSM dulunya gitu. Dan kalau pengalaman ya, dulu sih jujur aja pengalaman aku banyaknya di PMK, seputar PMK aja sih gitu ya. Jadi ya dulu yang aku tulis pengalaman di PMK, ya jadi anggota PMK, KPA, terus kakak asistensi gitu ya. Dan ya nggak apa-apa teman-teman, maksudnya ada beberapa yang pernah nanya ke aku sih gini, Kak, kan aku kegiatanku cuma PMK aja, itu kayak cuman gimana ya, yang kegiatan rohani aja, nggak ada yang terkait berbaur dengan yang dari IPB-nya gitu ya. Ya udah, sekarang udah terjadi gitu ya. Ya kalian nggak perlu lagi menyesali itu, ya tulis aja gitu. Dan nggak apa-apa tulis aja. Dan ada satu lagi teman-teman, aku pernah baca CV di about me-nya, dia tulisnya gini nih, about me. Dia nulisnya terus, saya menyadari bahwa saya adalah surat Kristus, sehingga saya harus berdampak bagi sekitar saya, mengenalkan Kristus kepada orang lain gitu. Dia mau melamar kerja tapi about me-nya ngomong kayak gitu gitu. Menurut kalian cocok nggak dia ngomong gitu? Ya itulah, kalian jawab lah ya, walaupun di mute ya teman-teman ya. Bersyukur kalau HRD-nya Kristen, dia bisa paham terkait gitu-gitu gitu ya. Kalau HRD-nya nih ya nggak paham ini maksudnya apa gitu ya. Ya enggak teman-teman, maksudnya ini adalah tempat profesional. Kita nggak ngelihat agama, kita nggak melihat suku ras bahkan gitu ya. Jadi tulislah yang paling umum gitu. Tulislah kamu sebagai orang Indonesia deh gitu. Nah, itu aku pertama kali itu aku agak shock sih sebenarnya, maksudnya saya adalah surat Kristus. Iya kita tahu, tapi maksudnya kalau kamu mau nyari kerja gitu ya, ketika ada HRD yang lihat CV kamu, ya dia nggak bakal tertarik, apalagi dia nggak ngerti gitu. Ini apaan sih, pasti gitu. Karena sebelumnya temanku yang lihat, temanku bilang ini maksudnya apa ya, nah gitu. Nah itu teman-teman ya, mungkin kita juga yang punya visi hidup seperti itu sih. Boleh menuliskan itu, tapi ya sebaiknya nggak usah di CV kalian lah gitu. Mungkin tempel aja di kamar kalian gitu, jadi biar jadi semangat. Oke, lanjut ya. Oke, ya. Ini selanjutnya adalah kemampuan dan keterampilan. Nah, tulislah kemampuan kalian apa, keterampilan kalian. Nah, mentok-mentok nih teman-teman. Kalau kalian nggak punya kemampuan keterampilan, kalian nggak ngerti apa-apa, tulislah Microsoft Office gitu. Ya dulu juga aku nulisnya Microsoft Office kok. Microsoft Office, Excel, Word, PowerPoint gitu. Ya maksudnya kalau semisal ada nih jago editing foto, film gitu. Penulis gitu. Tulis naskah atau mungkin apa ya. Ya kalau itu nggak ada, pemain drama atau apalah, acting gitu ya. Nah itu kan sebuah skill ya, yang nggak semua orang juga punya bisa gitu. Tapi kalau emang itu kalian nggak miliki gitu ya, tulis aja lah Microsoft Office gitu.
nggak apa-apa sih gitu ya. Jadi sebenarnya semua orang juga bisa Microsoft Office, tapi ya nggak apa-apa daripada itu nggak ada kalian tulis gitu. Terus tulislah yang sebenarnya, yang kalian tahu gitu ya. Jangan karena ngelihat CV-nya teman dia nulisnya apa, kalian juga ikutan nulisnya apa. Ketika nanti interview kalian ditanya, kalian nggak tahu ngejelasinnya apa gitu ya. Aku udah beberapa kali pengalaman itu lagi interview, aku nanya, ini maksudnya apa ya Mas? TPM, Mas bisa di bidang TPM gitu ya. Dulu ada TPM itu Total Productive Maintenance ya di bagian pabrik ya. Iya Mbak, kata dia. Boleh diceritakan nggak TPM itu apa gitu? Tapi dia nggak ngerti, dia nggak tahu apa yang dia ditulis gitu. Ya mungkin nggak tahu sih, mungkin dia kopas atau mungkin lihat di internet atau apapun. Jadi di sini tulislah hal yang sebenarnya gitu. Oke, selanjutnya adalah education, pendidikan ya. Karena kita dari kampus negeri, ya tulis aja, ya pamerkan aja lah IPB itu gitu. Ya, kalian jurusannya apa? Kalau kayak aku dulu sih, ekonomi sumber daya lingkungan. Walaupun sejujurnya ya teman-teman ya, nyari kerja dengan ekonomi sumber daya lingkungan itu susah sih sebenarnya ya, karena nggak ada orang sih yang tahu ekonomi sumber daya lingkungan itu apa gitu. Dia ekonomi atau lingkungan sih gitu ya. Mungkin si siapa tadi, Grace ya, kamu juga akan mungkin mengalami masa-masa itu nantinya gitu. Jadi sering ditanya dulu waktu interview, kamu jurusannya apa? Ekonomi sumber daya lingkungan. Itu bergerak di bidang apa ya? Itu harus menjelaskan ulang lagi ya. Tapi tulis aja lah, ekonomi sumber daya lingkungan, Fakultas Ekonomi Manajemen, terus kotanya Kota Bogor gitu. Terus IPK-nya butuh nggak, Kak? Gitu ya. Butuh lah. Kalau kalian sebagai fresh graduate, biasanya nilai juga IPK. Tulislah IPK kalian. Kalau IPK aku kecil, gimana, Kak? Gitu ya. Sekarang sih udah bukan saatnya lagi kita untuk menyalahkan IPK kecil gitu ya. Jadi ya tulislah IPK kalian sejujurnya gitu. Tapi kalau kalian nggak pede ya udah gitu. Nanti aja diekspor di interview gitu. Tapi biasanya teman-teman, biasanya kalau orang yang mau nyari manajemen trainee itu, dia akan lihat IPK karena minimal IPK itu 3, gitu sih. Gitu ya. Ini sih terkait dengan CV on point yang biasa kita lihat dari segi HRD. Yang terpenting adalah teman-teman tulislah detail, terus jelas. Terus ada kelima bagian ini gitu ya. Soal desainnya bagus atau enggak, ya itu memang perlu supaya kelihatan lebih beda daripada yang lainnya. Tapi kalau desainnya pun terlalu banyak, isi CV-nya tidak sesuai ya. Aku sih sebagai HRD biasanya ngelihat isinya gitu. Seneng sih aku ngelihat orang-orang buat CV bagus ya desainnya ya. Sampai kan sekarang ada jasa jual CV, buat CV gitu ya. Nah, ya nggak apa-apa, tapi yang penting adalah isinya. Karena kami akan lebih sering ngelihat isinya, ini orang kemampuannya apa sih gitu. Ini bisa nggak sih memimpin orang? Dia ngelamar MT, tapi dia leadership-nya nggak ada. Kok dia selama pengalaman organisasi kok nggak pernah jadi ketua sih gitu. Ini orang mau jadi ngelamar di bagian produksi, tapi kok dia dari mana sih jurusannya, kok nggak ini ya gitu ya. Jadi yang penting kalian bisa buat dulu isi dari CV kalian, ada data item-item ini. Nah soal desain mengikutilah gitu. Kalau soal desain warna gitu ya, ya kalian bisa lihatlah perpaduan warna yang bagus untuk CV gitu. Kalau aku sih yang penting nggak usah banyakkan desain ataupun inilah degradasi warna gitulah ya. Yang penting simple aja lah, simple gitu. Itu aja sih mungkin dari CV yang aku mau bahas nih gitu. Ya oke. Ini kita lanjut ya. Ya. Oke, ini berapa menit sih? Bentar ya. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman dari CV. Nanti kalau teman-teman mau nanya boleh silahkan. Nah ini kita mau bahas terkait dengan basic interview teman-teman ya. Kita hari ini banyak langsung ngomong ke praktisi aja ya, mungkin kita nggak usah mentori. Nah ini ada 5 basic yang sebenarnya
kalian sih wajib tahu sih hal ini. Wajib tahu karena ini bagian besar dari attitude sih gitu ya. Ini ada bisa nebak nggak di 5 ini apa aja sih ini? Kan ada clue-nya dari gambar-gambarnya. Coba boleh nebak nggak? Siapa gitu? Mau minum dulu ya. Waktu berpakaian rapi. Apa? Itu ada disiplin waktu ketika interview. Kemudian ada berpakaian sopan dan rapi. Kemudian tahu gedungnya, alamatnya mungkin ya. Kemudian ada posisi duduk atau apa namanya sikap ketika wawancara baik. Kemudian itu mencatat. Ini siapa nih yang ngomong? Kennedy. Oh, Kennedy. Terima kasih Kennedy. Ini selain Kennedy nggak ada nih yang mau coba nih? Kayaknya banyak. Berapa orang sih Angel yang join? 30. Ya, 29. Sekarang sih ada 20. Berapa sih? 29 Kak. Ya, ini selain Kennedy mungkin, selain Angel, selain Grace, ada lagi yang mungkin mau mencoba. Itu Kak, yang nomor 3, kenali perusahaan di mana kamu melamar. Ya, oke. Terus, ini siapa nih? Gaby. Ya, Gaby. Terus Udah itu apa aja lagi? tuh, nomor 542 udah setuju, nomor 1 masih bingung apa itu. Oke. Ya, oke, sip. Terima kasih ya Gaby dan Kennedy ya. Ya, yang pertama teman-teman kita mau bahas adalah terkait dengan menyiapkan dokumen yang diminta HRD. Ya. Biasanya teman-teman, yang pertama sih kalian, kalau aku belum jelasin ya, kalau kalian nyari kerjaan itu teman-teman, kalau aku sih di perusahaan aku pakainya Jobstreet. Nah, kalian bisa ngelamar di Jobstreet ya. Jobstreet. Terus kalian juga bisa lamar, lihat lowongan itu di apa tuh namanya, website resmi perusahaan. Jadi bisa bagian karir. Jadi kalian bisa cek di situ, terus kirim email ke emailnya rekrutmennya, bisa tertulis di situ. Terus buka juga JobsDB. Ya, itu juga JobsDB. Terus biasa tuh apa tuh yang IPB tuh yang apa tuh yang dari IPB resmi apa ya? Lupa Job CDA. Apa? CDA. Ya, itu CDA ya CDA gitu ya. Kalau dulu sih ada kampus lain, SCC UGM gitu. Itu lebih bagus sih biasanya lowongannya ya. Terus ya itulah pokoknya lowongannya dari situ ya intinya ya. Tapi emang banyaknya sih Jobstreet ya. Aku juga seringnya bukannya dari Jobstreet. Oke. Yang pertama teman-teman kalian akan di email sih. Biasanya kalian akan di email terkait dengan posisi yang akan kalian apply nih. Kalian udah ngelamar nih, klik lamar, apply gitu kan nih. Nah, biasanya sih attitude-nya itu ada perusahaan yang mau nelpon duluan. Nih, kalau di perusahaan aku biasanya aku nelpon duluan nih. Halo Pak Kennedy, benar Pak, saya dari Ina dari PT Jabasement. Ini Pak, sesuai lamaran Bapak yang Bapak masukkan di Jobstreet, ini kita ingin mengundang interview Pak. Ya apalah basa-basi gitu kan. Nah, dia bilang oke, nanti kita kirimkan undangannya by email ya Pak, tolong dicek emailnya. Gitu. Biasanya kayak gitu tuh. Itu kalau dia mau nelpon, HRD yang mau nelpon, nelpon. Tapi biasanya juga ada yang langsung email. Tiba-tiba email kayaknya udah ada undangan aja gitu ya. Nah, ya boleh juga. Jadi ada 2 tipe sih biasanya. Nah, kalau kalian di email, biasanya kalian akan diminta beberapa hal yang akan kalian bawa untuk interview. Nah, biasanya itu apa? CV. Nah, yang kedua surat lamaran ya. Kalau aku sih nggak pakai surat lamaran. Nah, terus ijazah mungkin fotokopi gitu. Terus ya itu aja sih yang paling sering diminta untuk dibawa. Dan biasanya akan ada formulir pelamar teman-teman. Ini biasa di attach gitu, jadi kalian download, terus kalian isi, terus nanti kalian bawa pada hari H gitu. Nah, tolong kalian print terus diisi. Nah, kalau nggak bawa gimana Kak gitu ya. Aku sih kalau orang nggak bawa aku kesel sih, jujur aja. Aku kesel sih kalau orang yang nggak bawa gitu. Maksudnya kita udah effort ngundang dia, udah nelpon, udah ngirim email, udah nge-text dokumen yang harus dibawa, dia kenapa nggak bawa gitu. Ya biasanya aku kalau orang yang ketika dia datang interview, dia nggak bawa dokumen itu, aku kayak mikir, ini orang niat nggak sih nyari kerja gitu. Ini orang tahu nggak sih kalau dia lagi nyari kerja, butuh nggak sih dia kerjaan gitu. Nah, alasannya biasanya banyak teman-teman.
ya saya nggak lihat emailnya ada dokumen yang terlampir gitu. Saya nggak lihat Mbak, emailnya ternyata pakai dokumen. Saya lupa ngeprint, nggak ada print lah apa gitu. Aduh, itu teman-teman itu sudah menunjukkan kalau kalian itu nggak niat nyari kerja, serius. Kalian itu hanya membuang waktu kalian sendiri datang, membuang uang kalian, tuh ongkos, membuang tenaga kalian. Percayalah. Nah, jadi teman-teman biasakanlah H-1 ya ceklah kalau ada dokumen yang dibawa, lihat, print, isi gitu. Kalau dia minta kirim balik lihat email, kirim gitu. Dan biasakanlah stok CV itu ada gitu. Jadi biasanya kan kalau para apa tuh namanya? Para job seeker itu stok CV lumayan banyak kan ya. Jadi kalau lagi job fair gitu, iya job fair atau lagi teman-teman. Dulu aku bisa kerja di sini dari job fair sih. Jadi naruh nebar itu ya, nebar CV sebanyak-banyaknya gitu ya. Pokoknya biasakanlah seperti itu gitu teman-teman, bawa gitu ya. Jangan membuat HRD jadi jengkel gitu ya. Yang pertama. Nah, yang kedua ini adalah terkait dengan membaca detail posisi yang dilamar. Nah, kenapa sih kalian tertarik dengan posisi itu gitu ya? Kenapa sih apa sih kualifikasi yang dibutuhkan? Terus job desk-nya ini posisinya ngapain sih gitu. Nah, biasanya sebagai fresh graduate kayak aku dulu, aku tuh suka ngeplay aja, play apapun kayak kalau bisa fresh graduate aku apply aja semua gitu ya. Dulu aku juga kayak gitu sih. Pokoknya kalau dia nerima fresh graduate aku apply, bahkan yang nggak nerima fresh graduate pun aku apply terkadang gitu ya. Dulu sih gitu ya. Jadi teman-teman ini penting banget. Jadi kalau kalian nge-apply dan kalian dipanggil interview untuk posisi itu, pastikan yang pertama adalah kalian harus tahu alasan kalian kenapa sih kalian mau kerja di bagian itu. Ini akan ditanya banget. Ditanya pas interview, pertanyaan kedua biasanya. Kenapa ya kamu tertarik dengan posisi ini? Apa yang kamu ketahui terkait posisi ini? Kualifikasinya apa sih gitu? Ya, kalau kalian mentok-mentok, ya saya interview supaya tahu job desk-nya gitu ya. Itu nggak jawaban sih teman-teman gitu ya. Kalian bisa googling dulu. Nih, posisi ini apa sih? Misalnya accounting gitu ya. Accounting ini kerjanya ngapain aja sih accounting gitu. Biasanya apa sih job desk-nya gitu ya. Setidaknya kalian ada effort dulu sih untuk searching terkait posisinya. Biasanya kalau accounting dari lulusan mana sih? Boleh nggak sih anak teknik gitu ya? Boleh nggak sih ada brevetnya atau apanya gitu ya? Nah itu kan harus searching. Jadi ketika kalian interview nanti, ini akan menunjukkan kalau kalian itu niat sih nyari kerja. Gitu. Dan yang ketiga, nah mengecek company profile. Nah teman-teman tadi benar ya, perusahaannya apa gitu ya. Jadi setidaknya kalau kalian belum paham banget sama perusahaan itu ya, tapi setidaknya kalian bisa googling dulu nih, ini perusahaan bergerak di bidang apa sih, terus dia apa sih produknya, apa ya yang di pasaran ada yang bisa aku lihat gitu ya, terus dia di mana sih lokasinya gitu. Tapi lokasinya cukup penting teman-teman supaya nggak ada penipuan. Jadi kan sekarang juga lagi marak ya, lagi corona kayak gini tuh lagi marak, banyak interview bohongan gitu. Akhirnya itu kayak bohongan, dia nyewa tempat gitu ya. Kalian harus pastikan dulu perusahaan yang undang kalian, terus sama alamat interviewnya. Kalau itu berbeda teman-teman, kalian boleh minta klarifikasi kenapa bisa interview di situ. Jadi kalau di tempat aku itu psikotesnya bukan perusahaan yang menyelenggarakan, tapi pihak konsultan. Nah, jadi biasanya kandidat itu aku info nih, nanti tolong ya Mbak datang psikotes ke konsultan ini, alamatnya di sini. Biasanya banyak nanya nih, loh kok psikotesnya di sana bukan di sini? Iya, kami memakai jasa mereka gitu. Jadi tapi tolong pastikan dulu kalau itu berbeda gitu. Jadi supaya kalian itu nggak ditipu lah gitu ya, nggak ditipu, kalian nggak buang energi kalian gitu. Dan bergerak di bidang apa sih pasti ya teman-teman. Jadi itu kan ini sih menunjukkan kalian tuh niat nyari kerja di situ gitu. Oke. Next ya, pakaian, benar sih. Pakailah pakaian yang paling nyaman gitu ya. Kalau nyari kerja ke perusahaan yang ya kalau startup sih mungkin bisa sih pakai mungkin jeans atau apa ya, mungkin ya boleh lah sneakers atau apa mungkin ya. Tapi kalau
kalian ngelamarnya ke bank gitu ya, kalian nggak janganlah pakai jeans gitu ya. Maksudnya pakailah pakaian formal orang-orang yang kerja di perusahaan seperti itu gitu. Kalau dulu aku pernah nih interview di bank ya, aku disuruh pakai blazer, warnanya juga ditentuin, harus pakai rok gitu ya, pakai sepatu yang ada heelsnya bahkan gitu ya. Ya ditentuin semua minimal heelsnya berapa gitu ya. Ya kalau itu diminta ya kalian gunakanlah pakaian seperti itu. Itu kalau kalian nggak gunakan itu akan jadi nilai minus sih bagi kalian gitu. Kalau dari pakaian aja kalian udah mendukung, support gitu ya, orang pasti ngeliat nih, ih, ini orang nurutin kita banget nih gitu ya. Tapi kalau memang dia nggak bilang pakaian apa, ya pakailah pakaian formal. Kalau dulu sih aku tuh pakaian untuk interview itu aja sih. Misalnya aku udah nentuin cuma berapa baju gitu. Jadi itu yang paling nyaman menurut aku. Jadi kalau aku lagi interview, aku nggak perlu musingin bajuku gimana ya, nggak gitu. Nah ini perlu persiapan. Nah teman-teman. Iya nyari kerja itu butuh persiapan teman-teman. Maksudnya karena nyari kerja itu butuh persiapan, benar. Maksudnya kita akan ada effort harus untuk nyari kerja gitu. Kalau dibilang capek ya capek, tapi ya itu effortnya akan ada gitu. Nah next, dia datang terlambat. Nah ini kalau datang terlambat gitu ya, HRD-nya nunggu, kerjanya banyak, datang terlambat, aduh itu udah biasanya itu aduh ini orang niat nggak sih gitu. Nah yang paling penting tadi kalau kalian bisa mengecek perusahaannya di mana, mungkin kalian nggak akan terlambat karena kan udah estimasi nih naik KRL nih sampai segini jam segini nih, terus naik Gojek habis ini terus nyampe deh gitu ya. Jadi kan estimasilah waktu kalian juga supaya kalian nggak datang telat gitu. Nah, ini sih teman-teman basic yang harus kita miliki sebagai orang yang mau cari kerja gitu. Ini tuh sebenarnya kurang lebih kalian udah punya lah, maksudnya sebagai attitude aja lah, maksudnya pakai pakaian yang nyaman lah, nggak datang telat gitu. Dan kalau masalah kalian nggak tahu banyak terkait company-nya, ya nggak apa-apa, ceritakan aja dikit, yang penting tahu dikit lah gitu daripada nggak sama sekali. Ini aku pernah nih interview orang, Bapak interview dia halo? Ya, halo? Ya, dulu aku pernah nih, aku ngundang orang dari perusahaan yang sekarang, PT Jabesman. Dia datang, beneran datang orang itu, tapi dia bawa form pelamar perusahaan lain gitu. Form pelamarnya mana Pak gitu. Pas dia dikasih, dia ngasih form pelamar PT lain, PT apa gitu. Gimana coba perasaanku? Maksudnya dia kan tahu ya itu undangan ke PT Jabesman, tapi kenapa dia bawa form pelamar yang beda gitu loh. Teman-teman itu pentingnya di sini tuh itu kalian harus dituntut untuk effort di sini persiapan gitu. Nah janganlah kalian membuat orang lain tuh jengkel gitu ya sih. Nah itu sih teman-teman yang basic yang harus kita miliki. Oke, next ya. Apa pertanyaan dulu ya, diskusi dulu ya. Oke, next dulu aja deh. Tinggal satu materi lagi kok teman-teman. Aku nggak banyak kok ininya materinya hari ini, jadi kita lebih banyak diskusi aja. Oke, next. Oke, ini teman-teman pertanyaan yang pasti muncul. Nih, ini coba tebak-tebak lagi deh ini apa deh? Ini ada clue-nya dari gambar itu. Coba deh siapa deh ini? Coba aku lihat dulu ya wajahnya ya. Aku lihat dulu deh. Ntar ya aku keluar dulu nih. Mana nih? Siapa sih yang mana ya? Aku nggak ada yang ini ya. Aku nggak ada yang mana ya? Sola Gracia ini siapa? Sola. Iya Kak. Ya, Sola kamu tebak Sola. Ini, aduh udah kelihatan ya Sola ya. Ya Sola kamu tebak Sola. Apa ya tadi? Apa itu? Mungkin sama satu lagi tuh tadi yang sering tuh aku lihat Joshua tuh siapa tuh Joshua? Masih ada nggak Joshua yang tadi ini musik? Coba ini apa? Itu apa motivasi? Terus Motivasi? ya. Ya oke, terus
komitmen, Hmm. terus bisa bekerja sama dalam tim. Oke, next. Itu aja sih Kak. Itu dulu. Ya, oke. Nih, siapa lagi ini yang mau nebak nih? Ada nggak? Gak ada ya, oke deh kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya, teman-teman ya, nih yang pertama adalah pertanyaannya pasti muncul ketika kalian duduk, baru duduk 2 detik pun kalian dibilang langsung, silahkan perkenalkan diri Anda gitu. Itu udah pasti. Silahkan Bu Sola perkenalkan diri Anda gitu. Itu udah pasti banget. Pasti, aku bilang pasti gitu ya. Ya, kalian memperkenalkan diri kalian gitu kan. Nah, terus yang kedua yang pasti muncul adalah ceritakan pengalaman organisasi kalian gitu ya. Ceritakan yang ada di CV. Kalau kalian nulis CV kalian dengan baik, kalian pasti tahu sih gitu. Terus yang ketiga yang pasti muncul adalah apa sih motivasi Bapak melamar di perusahaan kita gitu. Apa sih Pak motivasinya gitu. Dan yang terakhir yang pasti muncul itu adalah apakah ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan gitu. Ini adalah 4 hal yang pasti muncul teman-teman. Perkenalan diri, pengalaman organisasi, motivasi, apakah ada pertanyaan gitu. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, yang pertama adalah silahkan perkenalkan diri Anda gitu ya. Jadi, perkenalkanlah diri kalian. Nah, ini adalah sebuah template. Kalian bisa menghafal ini. Strateginya adalah kalian bisa menghafal ini. Karena ini akan sering sama sih jawabannya gitu ya. Jadi, hafal aja lah supaya kalian nggak gugup. Jadi hafal, tulis dulu terus hafalin gitu. Dan biasanya orang mengenalin apa sih gitu kan. Yang pertama adalah dia mengenalkan nama saya Ina Febrina Tarigan, bisa dipanggil dengan nama Ina. Saya fresh graduate dari kampus Institut Pertanian Bogor. Saya lulus tahun 2017. Saya Fakultas Ekonomi Manajemen, jurusan Ekonomi Sumber Lingkungan gitu. Saya tertarik dengan posisi yang saya lamar. Mengapa? Nih jawabannya nih yang warna pink-pink ini. Karena saya melihat ada potensi di posisi tersebut, saya menyukai komunikasi, saya adalah pribadi yang fleksibel atau apalah, ceritakanlah gitu ya. Maksudnya ini adalah tempat kalian menangkap hati HRD untuk pertama kali gitu ya. Kedua kali lah, yang pertama itu dari bertemu lah, maksudnya dari bertemu, terus yang kedua kalian menceritakan diri kalian gitu ya. Dan ini ceritakanlah kalau kalian itu pengen self development gitu loh. Kalian yang mengembangkan diri kalian gitu. Saya tertarik kenapa? Karena saya bisa belajar banyak di posisi tersebut. Itu dapat terlihat dari kualifikasi dari posisi yang saya lamar adalah A, B, terus saya mempunyai skill A, B, sehingga itu mendapatkan kesamaan, sehingga saya yakin saya bisa berkontribusi terhadap perusahaan. Nah, seperti itu sih teman-teman biasanya. Nah, terus kalian nggak usah mention kalau kalian anak keberapa gitu, nggak penting sih teman-teman ya. Maksudnya ya kalau kamu anak kelima kenapa emangnya gitu ya guys ya. Terus nggak usah mention golongan darah kamu apa, ya nggak usah. Terus nih mikes tahu kan ya, makanan kesukaan, minuman kesukaan gitu. Nggak usah lah teman-teman ya. Hobi juga sebenarnya nggak usah sih di-mention karena kalian udah mention itu di bagian about me tadi di CV gitu. Jadi biarkanlah HRD yang nanya aja gitu. Nah, ini yang pertama kali adalah kalian harus menjelaskan terkait diri kalian gitu. Belajarlah di kaca teman-teman. Dulu aku juga belajar sih. Jadi sebenarnya teman-teman proses interview itu adalah proses belajar. Jadi kalau kalian baru pertama kali interview terus langsung gagah, ya nggak apa-apa gitu. Sama kayak ikut psikotes. Jadi semakin banyak psikotes yang kita banyak yang kita kerjakan, kita akan semakin terbiasa dengan soal-soalnya gitu ya. Sama dengan interview, semakin banyak kita ketemu dengan HRD, kita akan semakin terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan mereka gitu. Dan ini salah satunya yang pasti ditanyakan sama mereka. Jadi kalau kalian interview, aku dulu tuh gitu tuh,
Jadi aku gagalnya dulu pertama kali aku ngelamar di bank, terus aku gagal di interview terakhir gitu ya, dan aku kayak kecewa banget gitu. Maksudnya ya kecewa, kenapa sih harus interview tahap terakhir yang gagal gitu, aku udah capek-capek tes gitu kan. Nah ya nggak apa-apa, itu adalah tempat yang berlatih sebenarnya, berlatih komunikasi kalian, berlatih dengan bisa berhadapan dengan orang yang kalian nggak kenal, tapi harus mempromosikan diri kalian gitu. Dan interview ini adalah proses berlatih juga. Jadi kalau gagal sekali ya nggak apa-apa gitu. Ya kalau 2 kali ya nggak apa-apa juga gitu. Dan ini yang pertama. Yang kedua, ya silahkan ceritakan terkait dengan pengalaman organisasi kamu gitu ya. Ya ini ajang tempat kalian untuk bisa menjual diri kalian lebih gitu ya. Jadi ceritakanlah semua yang hal-hal positif ya teman-teman, hal positif yang pernah kalian kerjakan. Nah, kalau dulu teman-teman, aku ceritakan apa ya dulu ya. Ya, dulu kan aku anak SL nih, kenapa bisa ke HRD juga? Jujur aja sih, dulu aku ngelamarnya semuanya bank. Semua bank aku lamar, semua bank aku apply gitu ya. Sampai aku semua interviewnya pun bank. Kalau nggak bank itu pasti apa tuh namanya, asuransi gitu ya. Pokoknya aku semua ngelamar bank ini sampai aku nemu yang ini gitu kan. Nah, dulu aku ditanya, kenapa sih kamu pengen masuk HRD? Kamu kan jurusannya ekonomi, kenapa kamu ngelamarnya bank gitu? Kamu kenapa nggak ngelamar aja di finance apa gitu kan? Kok kamu ngelamarnya mau bagian HRD sih gitu kan? Nah, dulu yang aku jual ya teman-teman, pengalaman organisasi aku ya di PMK gitu ya. Karena kan aku dulu organisasi aku cuman itu sih, cuma dikit kan. Nah, jadi yang aku jual adalah dulu suatu saya masa kuliah, saya memiliki organisasi sebagai apa sih namanya tuh, bentar. Sebagai wakil koordinator bidang pembinaan Wakorbin. Masih ada nggak itu? Masih ada nggak? Masih, Kak. Ya itu. Nah, itu dulu yang aku jual tuh. Ya, saya sebagai wakil koordinator bidang pembinaan dalam Komisi Pelayanan Anak. Nah, Komisi Pelayanan Anak ini apa? Adalah sebuah organisasi yang bergerak. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk anak panti asuhan sekitar Bogor. Kami melakukan program, ini apa. Nah, semua aku ceritakan di situ. Nah, tugas tanggung jawab saya sebagai Wakorbin pada saat itu adalah saya membuat program. Yang pertama adalah Suka, Seninku untuk KPA dulu namanya ya. Nanti saya harus melobi pembicaranya, terus saya akan harus melobi pemusiknya, terus saya harus menginfokan kepada teman-teman untuk hadir kepada acara tersebut. Selanjutnya saya melakukan evaluasi terhadap program tersebut sehingga setiap minggunya saya mendapatkan suka yang lebih baiknya gitu. Dan itu teman-teman, yang aku ceritakan. Jadi saya memfollow up kelompok tumbuh bersama orang-orang, saya mau dia berdoa atau tidak, saya mau membuat kegiatan kunjungan kasih kepada anak-anak yang baru masuk gitu ya. Itu yang aku ceritakan teman-teman. Dan ceritakanlah secara detail dan jelas gitu. Karena kalau kalian ceritakannya lebih detail, itu akan lebih menunjukkan kalau kalian benar-benar mengerjakan itu gitu. Nah, aku juga ceritakan kalau aku punya masalah dulu pada saat itu. Ya, dulu masalah saya ketika saya menjadi Wakorbin adalah beberapa dari tim ya dulu tim saya itu ada beberapa, ada tim pelayanan anak, tim literatur gitu ya. Dulu beberapa dari tim saya itu beberapa tidak aktif, tidak mau mengerjakan job desk-nya mereka, sehingga saya harus membackup. Tapi saya melakukan follow up terhadap dia, saya mengunjungi dia, menghubungi dia, pokoknya gitulah teman-teman. Jadi ketika kalian ceritakan pencapaian, ceritakanlah kalau kalian tuh benar-benar mengerjakan itu. Terus ketika kalian menceritakan masalah, ceritakanlah kalau kalian punya solusi. Gitu. Jangan bilang aja nih, masalahnya lu banyak banget, Mbak, gitu ya. Dulu tuh komisi tuh nggak pernah jalan tuh, nggak akur gitu kan. Nah, ya solusinya apa gitu. Jadi ketika HRD lihat nih orang pernah punya masalah sebesar ini, tapi dia punya solusi, nih orang keren gitu loh. Jadi itulah teman-teman, ceritakanlah masalah dan yang punya solusi gitu. Jadi ini juga adalah teman-teman yang bisa kalian sebenarnya ya pikirin dulu lah sebelum interview gitu. Kalau tanya apa terkait organisasi gitu ya. Kalau dulu aku KKN itu di
di Natuna gitu ya. Aku ceritain juga dulu aku KKN di Natuna. Terus aku ceritain di sana masalah yang kami hadapi adalah proses adaptasi gitu kan. Proses adaptasi karena masyarakatnya tidak menerima kami dengan baik. Nah, apa solusinya gitu kan? Solusi yang kami laksanakan bersama dengan teman-teman kami diskusi, kami melakukan program-program terhadap lurah atau ibu-ibu PKK atau apapun gitu. Jadi ceritakanlah itu dan jangan pakai kata ganti mereka mencapai ini, mereka melakukan ini, dia melakukan ini, itu tuh jangan teman-teman, karena itu akan seakan-akan kalian mengambil ceritanya orang gitu. Nah teman-teman, kalian harus tahu kalau orang yang diinterview HRD sehari itu bukan cuma 1-2 orang, dia bisa menginterview 10, 20 ya orang setiap hari. Jadi dia bakal tahu nih, ini bohong nih orang nih, ini nggak benar nih ceritanya, itu pasti kelihatan gitu. Jadi jangan menipu-nipu lah gitu. Kita kan harus berintegritas hidupnya kan, APMK kan. Nah itu ya teman-teman ya. Nah ini terkait dengan pengalaman. Nah itu mungkin kalau kalian pengen di Himpro nih, dulu kegiatan Himpronya ngapain aja programnya, berkoordinasi dengan BEM lah, buat kegiatan di PB gitu. Ya itulah, ceritakan secara detail. Kalau kalian belum bisa menceritakan, tulis dulu, tulis bahkan. Ingat semua apa yang telah terjadi di selama organisasi. Masalah apa yang paling sering muncul. Terus solusinya apa sih sampai sekarang? Nah, itu teman-teman. Itu teman-teman dari pengalaman organisasi. Biasanya ketika kalian menceritakan organisasi kalian, A, B, C, D misalnya, dari situ akan muncul pertanyaan-pertanyaan HRD nih gitu. Oh iya gitu kan, misalnya kalau dulu ya. Oh gitu, jadi dulu gimana, apa intinya gitu kan, dulu gimana nih teman kamu yang nggak aktif itu akhirnya, ya kamu tahu nggak masalahnya apa gitu kan, ya akhirnya saya setelah cari tahu saya tahu masalahnya apa, ternyata dia ada kendala dalam bidang akademiknya sehingga dia tidak mau ikut berorganisasi dulu supaya kuliah dengan fokus gitu. Akhirnya kami bersama-sama mencarikan tutor gratis buat dia supaya ngajarin dia supaya IPK-nya bisa naik gitu ya. Maksudnya ceritakanlah hal-hal seperti itu gitu. Oke. Nah, ini nih apa sih motivasi kamu mau bekerja di perusahaan ini gitu. Pasti ditanya sih ini. Kenapa sih kamu tertarik dengan PT Jabasement gitu? Kenapa sih kamu tertarik dengan perusahaan kami? Nah, kalau kalian sebagai fresh graduate, ceritakanlah kalau kalian itu saya ingin mengembangkan diri saya. Kayak tadi tuh motivasi saya ingin mengembangkan diri jauh lebih baik dengan pengalaman dan keterampilan saya selama masa kuliah. Saya ikut kepemimpinan, saya pernah menjadi ketua. Saya yakin ini bisa menjadi suatu hal yang positif bagi perusahaan dan semakin baik saya bisa mengembangkannya gitu. Saya ingin memanage waktu gitu. Dan saya juga bisa belajar untuk meningkatkan skill communication. Jadi teman-teman, interview itu adalah salah satu untuk meningkatkan skill communication gitu. Jadi dengan saya punya motivasi seperti ini, saya yakin saya bisa berkembang di perusahaan ini. Dan perusahaan ini juga saya dapat berkontribusi juga gitu. Jadi jangan langsung bilang ya karena saya butuh kerja, saya butuh duit gitu ya. Teman-teman, semua orang butuh duit untuk kerja gitu. Kenapa orang nyari kerja? Karena butuh duit sih gitu kan. Jadi jangan langsung bilang duit gitu ya. Jadi ya butuh duit, tapi itu baiknya nggak usah diucapkan karena itu udah hal yang umum. Kami semua orang udah tahu gitu. Nah ini dan terus jangan ngikut-ngikut nih. Aku pernah nih interview orang. Kenapa sih kamu pengen kerja di perusahaan ini gitu ya? Apa motivasi kamu ya? Karena ini karena teman saya kerja di sini gitu ya. Teman kamu kan kerja di sini, terus apa hubungannya dengan kamu gitu kan? Jadi itu nggak profesional, teman-teman. Itu kayak apa ya? Ya kayak dia nggak punya pendirian teguh sih gitu. Terus kenapa sih kamu pengen kerja di sini gitu ya? Jadi ya nggak apa-apa sih Mbak, saya pengen coba aja gitu. Loh. Ya coba-coba jangan di sini dong, ngabisin waktu kita. Ya gitu sih teman-teman ya. Maksudnya setidaknya carilah kata-kata yang bisa lebih baik lah ya maksudnya ya. Oke. Next ya, ini yang terakhir nih teman-teman dari slide aku. Terus yang terakhir pasti ditanya nih, apakah ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Silahkan ditanya gitu kan. Nah, ini adalah sebuah kesempatan.
teman-teman kalau dikasih pertanyaan kayak gini, kalian nanya aja gitu, nggak usah takut enggak nanti kalau aku nanya ntar HRD-nya mikir aku banyak nanya lagi, enggak. Jadi kalau kalian dikasih kesempatan, nanyalah 1-2 pertanyaan ya gitu. Nah mungkin kalian apa yang masih bingung tadi sama post interview mungkin, atau mungkin kalian sebenarnya udah tahu posisinya tapi kalian belum tahu detailnya, boleh misalnya posisi yang saya lamar ini sebenarnya ada di bidang divisi apa sih Pak? Ini nanti saya kalau bekerja di sini tim saya berapa orang ya gitu. Kalau enggak, ini culture perusahaan ini seperti apa sih Pak? Apakah pakaian atau apa gitu kan? Nah, kalau dia belum jelasin terkait dengan company profile ya kalian boleh tanya lebih jelas juga gitu. Jadi tanyalah hal-hal yang kayak menunjukkan kalau kalian itu penasaran juga sama perusahaan ini. Dan jangan tanya soal gaji teman-teman, karena gaji itu akan dibahas terpisah gitu. Jadi interview dengan HRD itu adalah interview tahap pertama. Kalian bisa berkenalan dengan perusahaan gitu. Jadi next-nya akan ada interview dengan user. Nah, kalau interview dengan user itu akan lebih digali terkait dengan skill kalian. Terus selanjutnya akan ada psikotes mungkin atau psikotes di awal juga. Terus ada medical check up dan terakhir adalah first offering. Nah, first offering ini akan ditanyakan terkait dengan gaji. Berapa perusahaan yang mampu membayar, terus kalian pengennya berapa sih itu dulu. Terus mampu nggak perusahaan? Kalau mampu ya udah oke, offering. Kalau nggak kalian tawar-menawar gitu. Nah, itu teman-teman terkait dengan prosesnya gitu. Itu aja sih mungkin teman-teman terkait dengan pertanyaan yang pasti muncul. Ini sebenarnya bisa dihafal semua sih. Jadi biarlah ini kalian jadikan template kalian gitu. Oke, nah udah selesai nih. Terima kasih. Udah selesai nih teman-teman. Udah selesai gimana ya? Belum closing Pak. Sabar. Oke, ini mana sih aku? Ya, kalau ya aku keluar dulu ya supaya aku nggak usah ngeliat slide-nya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab buat teman-teman. Boleh. Silakan teman-teman. Ini kalau tanya kelihatan ya misalnya wajahnya ya. Ada yang mau bertanya? Oh, ini siapa sih yang ngechat nih? Ini apa nih? Oke, pertama dari Putri. Ya apa nih namanya? Putri. Mana nih Putri? Kak izin bertanya, apakah ada perbedaan pos melamar kerja di kondisi new normal saat ini? Ya pasti ada sih Putri, pasti ada. Jadi kalau soal lowongan sih mungkin teman-teman kalian akan lebih banyak punya saingan sih gitu ya, karena kan sekarang lagi perusahaan juga banyak yang PHK juga gitu kan. Nah jadi itu yang pertama. Kalau proses sih bakal banyak perusahaan tidak mau bertemu langsung gitu. Jadi akan lebih banyak misalnya kalau interview akan lebih sering melakukan pakai gini nih, pakai Google Meet gitu. Kalau nggak pakai ya Zoom atau apalah gitu aplikasi. Itu pasti yang pertama. Terus yang kedua, psikotesnya juga akan lebih banyak tes online. Jadi kalau di perusahaan aku sih sekarang sudah pakai psikotes online. Jadi sebenarnya kita nggak tahu sih orang itu benar atau tidak yang kerjakan, tapi ya itu sih kendalanya. Tapi perbedaannya seperti itu dan itu sebenarnya kurang lebih itu sih Putri. Yang mana sih Putri? Mana sih Putri? Oh nggak ada sih Putri. Ya Putri, kamu gimana Putri? Dari penjelasan aku ada lagi nggak yang mau ditanyain? Gimana Put? Oke. Kalau aku mau nanya. Ya silakan, Gabriela. Ya Kak nggak buka video. Gabriela. Yang di CV itu Kak, kan kita cantumin biodata diri. Ya. Terus yang about me. Itu kalau kelebihan tuh kita masukin juga nggak ya? Misalnya saya kelebihannya
bekerjanya cepat misalnya sih. Sebenarnya enggak sih, kayak gitu. Nah, oke Gabriela. Nah teman-teman mungkin kalau yang teman-teman gini sih. Nah ada beberapa hal yang kalian nggak usah mention dulu di CV gitu ya. Apalagi kalau itu bersifat dengan kata sifat gitu ya. Jujur gitu ya. Saya jujur. Terus ya itu tuh nggak usah teman-teman. Jadi yang bisa menilai kalian jujur itu adalah kalian kan gitu. Jadi mending kalian di About Me itu mention terkait dengan skill-skill kalian aja. Jadi kalau misalnya kalian bisa bekerja dengan cepat gitu, nanti kalian akan bisa mention ketika kalian interview terkait dengan yang ditanya ataupun organisasi kalian gitu sih. Gitu. Karena teman-teman biasanya nih ada orang yang bilang dia dirinya jujur ya, dia kasih 5 bintang, jujurnya 5 bintang, jadi kayak sempurna gitu jujurnya kan. Nah teman-teman itu yang nilai teman kalian kan terkait jujuran kalian. Kami pun nggak bisa menilai kalian jujur atau enggak gitu. Itu sih Gabriela. Jadi sebaiknya mention nanti aja ketika interview gitu. Oh iya, oke. Terus Kak, yang pendidikan itu kan tadi Kakak bilang kuliah ya. Itu kalau yang pendidikan SD, SMP, SMA itu perlu nggak ya Kak dimasukin? Ya itu kurang lebih nggak usah sih. Itu melulu-luluin CV. Tapi dulu aku juga gitu sih. Dulu aku juga naruh SD ku sih. SD, SMP, SMA. Tapi teman-teman setelah aku sadarin itu kurang berguna. Untuk apa sih kami tahu SD kalian? Gitu loh. Ya, jadi mending kalian mention kalian sekolahnya terakhir apa. Mungkin kalau kalian ini nih ada TOEFL ya. Ya, silahkan lampirkan aja di situ berapa skornya. Gitu. Oke Kak. Masih ada lagi sih yang mau kutanyakan. Ya, apa lagi Gabriela? Kan tadi itu bagian cerita pengalaman. Kayaknya kalau cerita detail tuh kan bakal panjang. Nah, ada nggak sih Kak maksimal waktu kita untuk cerita pengalaman kita gitu? Ntar takutnya bosan juga kan. Ada juga kan yang nggak jago cerita gitu Kak. Maksudnya jadinya bosan gitu interview. Oke. Kalau maksimal waktu ketika bercerita itu sih akhirnya nggak pernah akan bilang gini, ya ceritakan diri kamu 2 menit ya, gitu nggak bakal gitu. Jadi maksimal cerita itu sih nggak ada. Tapi ceritakanlah yang menurut kalian yang penting aja gitu. Misalnya yang menurut kalian masih wajar diceritakan. Kalau semisal nanti HRD-nya merasa udah kepanjangan, dia akan meng-cut sendiri sih gitu. Oke, baik, cukup gitu. Gitu sih. Jadi kalau emang kalian nggak bisa banyak ngomong ya ceritakan dengan dikit tapi jelas gitu loh intinya gitu. Jadi nggak ada maksimal sih. Oh, oke. Makasih Kak. Ya oke Gabriela, terima kasih. Ada lagi mungkin? Ada dari Bona. Ya silakan Bona. Mana nih? Pertanyaannya mana ya? Oh ini ya, benar nih. Ada di room ya. Kak, aku mau nanya Kak, satu misal kita buat CV dengan template yang ada di internet, apakah tidak menjadi masalah? Yang pertama tidak masalah Bona, karena semua orang bisa mencontoh sih. Yang penting kamu nggak pakai identitas diri orang lain gitu ya. Tapi intinya kalau kamu pakai template yang ada di internet, pakailah isilah CV kamu dengan item-item yang tadi aja gitu. Jadi nggak usah di internet itu juga terkadang nggak disaring gitu loh informasinya gitu. Nggak apa-apa kalau pakai template internet. Terus apakah memungkinkan CV lebih dari 1 halaman? Sebenarnya boleh melebihkan 1 halaman, tapi sebenarnya kamu itu banyaknya di bagian apa sih Bona? Maksudnya yang kamu pengen mention gitu loh. Apa sih yang membuat CV kamu lebih dari 1 halaman? Semisalnya apa gitu? Apa? Coba kamu chat ya di sini ya. Terus yang ketiga, selama interview, ketika mungkin ditanya dalam bahasa Inggris dan kemampuan speaking tidak begitu baik, bagaimana cara mengantisipasinya? Nah ini teman-teman, jadi mungkin akan ada HRD juga kalau kalian melamar di perusahaan multinasional, kalian sudah pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah ini yang penting dari persiapan gitu. Kalau kalian bilang dalam bahasa Inggris, ya maksudnya cobalah gitu. Walaupun kalian tidak begitu baik, coba. Nanti kalau user yang rasa ini orang nggak bisa, ya udah nanti dia akan pakai bahasa Indonesia sendiri sih gitu. Tapi setidaknya kalian coba speaking dulu pakai bahasa Inggris sedikit-dikit lah. Dulu aku juga gitu kok di perusahaan ini, ya salah-salah ya aneh-aneh dikit gitu lama ya nggak apa-apa. Penting kalian udah coba. Kalau dia bilang oke, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia aja, ya coba pakai bahasa Indonesia gitu.
gitu sih. Tapi kalau kalian memang melamar posisi yang harus bisa bahasa Inggrisnya bagus, ya itu salah kalian juga sih kenapa kalian nggak bisa bahasa Inggrisnya bagus gitu loh. Gitu sih. Ya, itu aja sih. Mungkin yang kedua tadi gimana, Bona? Yang membuat CV kami lebih dari 1 halaman apa kira-kira? Organisasi kebanyakan atau apa? Bona? Mungkin Bona. Oh, experience mungkin Kak ya. Yang nggak kalau lebih 1 halaman experience, sebenarnya sih baiknya 1 halaman sih Bona, karena itu aku lihat lebih simpel. Jadi aku saranin kamu bisa memilih experience kamu yang lebih kamu di peran yang kamu punya peran lebih penting gitu. Jadi kalau aku saranin 1 halaman aja dulu, itu aja sih. Udah. Karena kalau 2 halaman itu effort, karena kalau convert pun ke PDF gitu kan, ya itu mending 1 halaman aja Bona. Ada lagi? Kak mau tanya. Kak, ada ya? Ada yang Iya, nanya. Siapa sih yang mau nanya? Siapa nih? Angel. Angel. Enggak ada. Oke, aku mau nanya Kak. Anggapi yang tadi pertanyaan Bona, itu aku nangkepnya mungkin nggak ya Kak dalam interview bahasa Indonesia, terus tiba-tiba dia kayak pakai bahasa Inggris gitu. Mungkin nggak ada kejadian seperti itu? Mungkin Buat ngetes bahasa Inggris. mungkin terjadi, mungkin terjadi apalagi kalau dia adalah sehariannya pakai bahasa Inggris gitu ya, dia bisa bahasa Inggris jago, mungkin tiba-tiba dia pakai bahasa Inggris gitu ya. Tapi teman-teman, ya aku bilang tadi, first interview itu juga ada 2 arah gitu. Kalau dia ngomong bahasa Inggris nih, kalian nggak paham ya, sampaikan aja kalau kalian nggak paham gitu loh. Maaf Pak, bisa diulangi, atau maaf Pak, maksudnya apa gitu. Jujur aja gitu, kalian nggak usah malu, soalnya kan nggak kenal juga sama dia gitu loh. Jadi ya tiba-tiba dia pakai bahasa Inggris, ya kalau kalian disuruh pakai bahasa Inggris ya aku bilang tadi coba, tapi kalau udah mentok-mentok nggak bisa, sampaikan kalau ya kalian lebih nyaman pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau dia harus pakai bahasa Inggris ya udah, saya akan coba sebisa saya aja gitu. Gitu sih Gabriela. Kak mau nanya. Ya. Tadi kan aku sempat mention tentang tahun lahir. Iya benar. Karena itu sebenarnya sih tahun lahir dengan pekerjaan. Nah oke, sip. Kalau aku sih secara pribadi suka lihat, karena apa? Karena akan ada posisi-posisi yang ada maksimal umur gitu loh. Nih kalau kalian ikut manajemen trainee, maksimal umur kalian itu 25 tahun. Nah, itu S1 25 tahun. Nah, kalau luar dari itu, kalian nggak bakal dipanggil gitu lah. Nah, kalau misalnya aku nih nyari orang yang posisinya staff, umurnya 25 sampai 30 gitu ya. Dan itu kenapa penting? Karena kita bisa memikirkan jangka panjangnya juga dia di perusahaan. Nih, misalnya dia ngelamar posisi masih staff gitu ya. Tapi dia udah umurnya 30. Nah, masuk-masuk, dia karirnya akan mentok gitu loh. Di umur dia mau kapan bisa dipromosi gitu. Itu lebih dari sisi HRD-nya sih. Oh, kalau dia join dengan kita umurnya udah 30, dia bisa dipromosi di umur 40. Dia nggak produktif lagi dong gitu loh. Jadi sebenarnya itu lebih lihat ke posisi segi HRD-nya saja. Jadi kenapa aku suka lihat itu ya karena itu gitu. Jadi biasanya ada nih, kalau aku ngerekrut operator produksi. Nah, itu biasanya aku rekrut adalah orang-orang yang baru lulus SMK. Jadi lulus SMK itu umurnya berapa sih? 19-20 tahun kan? Nah, kalau aku rekrut dia umur 25 tahun, itu udah nggak match lagi sama perusahaan. Karena itu adalah golongan yang paling bawah, terus dia tidak ada jenjang karirnya juga di level itu. Jadi untuk dikembangkan pun orang itu nggak akan bisa. Jadi sayang aja untuk merekrut dia. Gitu sih. Oke, satu lagi. Tadi sebenarnya untuk perusahaan sendiri atau mungkin tempat kerja gitu ya, antara IPK dan ability dari seseorang
yang mana yang lebih diprioritaskan. Oke, sip. Ini sering sih kan ya. Jadi aku lebih lihat ability-nya dia sih teman-teman ya. Aku jujur aja, aku nggak terlalu percaya juga sih dengan IPK seseorang gitu ya. Jadi kalau dia IPK-nya, balik lagi teman-teman, kalau dia emang posisinya strategis dan ada minimal IPK, ya aku akan lihat IPK-nya dia. Bahkan kita akan mencari orang-orang yang cum laude misalnya gitu kan. Tapi kalau untuk yang nggak kayak gitu, nggak diwajibkan, aku akan lihat kemampuan dia. Dia jago desainer nih, jago desain misalnya. Jago desain, terus bisa ngedit gitu kan. Aku nyari untuk orang markom gitu ya. Kalau dia IPK-nya cuma 2,7, tapi dia bisa mempunyai kemampuan itu semua. Dia punya blog gitu ya. Dia suka aktif di YouTube. Ya aku akan milih orang yang punya ability lebih baik. Punya lebih banyak daripada orang yang IPK-nya tinggi tapi nggak ada ability itu gitu sih. Oke, makasih Kak. Ya, oke. Lagi mungkin teman-teman. Di room chat ada pertanyaan dari Thomas. Dari siapa? Aku nggak ada ya? Ntar. Di room chat Kak. Oh iya benar nih. Oh ini ada ya. Dari Thomas. Yang mana sih? Oh Thomas ya. Oh nggak muncul ya. Thomas ya. Salam Kak. Saya mau tanya. Misal ketika ngelamar ada IPK minimal 3 dan IPK yang dimiliki lebih rendah sedikit. Misal 2,9. Ya bisakah kita tetap yakin melamar? Kalau aku bilang sih cari aja yang lain Thomas gitu. Jadi biasanya sih kita langsung lihat nih IPK 2,9, 2 udah langsung back di backlist itu. Kenapa sih? Karena HRD ini juga punya tanggung jawab gitu ya. Maksudnya kayak kita juga punya tanggung jawab harus memastikan kualifikasi sama yang kita rekrut itu sama. Jadi kayak kita juga punya tanggung jawab ke perusahaan, punya pertanggungjawaban kalau kita nggak ngasal juga mencari orang gitu. Jadi carilah yang kamu bisa masuk gitu ya. Ya seperti itu sih kalau soal IPK gitu. Nah, tipsku untuk interview tadi apa sih? Ina sudah share beberapa. Ini apa sih maksudnya? Apa sih ini? Dari Kayano ada saran tambahan. Oh ya tadi Ina ini Kayano. Bang Yano BPH 5 P4 apa Kak? 44 Kak. Ini 44 Kak Yano. Apa? Siapa yang Kayano? Halo Ina. Kayano ada Iya, iya. Oh, manggilnya Ina Kak. angkat 44. Oh ya, ya halo Kak. Aku 50 Sorry Kak. ya, ikut hadir ya. Iya Kak. Ya ini benar, ini apa tadi Kak Yano? Oke, terus mantap, makasih Bang Yano. Kak, ini terus Kak Kak Kennedy, Kak izin bertanya, kalau kita udah tentuin rencana kerja perusahaan tersebut hanya 1 tahun, udah tentuin rencana kerja di Oke, kenapa sih kamu pengen 1 tahun doang? Alasannya apa Kennedy? Alasannya itu sebenarnya Kak hanya untuk itu doang, apa namanya, cari pengalaman sama cari modal, udah gitu doang itu kok. Cari modal sama pengalaman. Ya itu. Cari modal sama cari pengalaman udah gitu doang Kak. Ya boleh sih kalau kamu motivasinya gitu, tapi kamu jangan mention itu di interview. Karena kalau kamu bilang saya cuma setahun doang Bu di sini, penting saya udah punya duit sekian juta, saya mau langsung keluar lagi, kamu nggak bakal direkrut gitu loh. Maksudnya kayak kita akan kecewa sih, karena kamu akan resign setahun, kita harus buat effort lagi, effort ngeluarin untuk biaya-biaya kamu merekrut orang baru gitu ya, dan kamu cuma setahun gitu loh. Itu teman-teman, itu akan merepotkan HRD banget gitu ya. Jadi teman-teman mending nggak usah di-mention gitu. Tapi kalau kalian punya niat seperti itu ya silahkan. Kan kita nggak tahu ketika kamu udah kerja nanti ternyata kamu nyaman gitu. Mungkin Kak Yano bisa nambahin, Kak Yano. Ada lagi mungkin? Mana lagi ya? Nggak muncul ya? Bertanya? Belum ada Kak. Kak mau nanya. Silakan Gabriela. Gimana cara kita menghadapi interviewer yang jutek? Ya itu. Gimana ya?
Ya, teman-teman kan harus ingat kalau HRD itu juga manusia gitu ya. Kami juga mood kami nggak selalu bagus, tapi ya kami akan bersikap profesional sih. Maksudnya kalau dia jutek sifat aslinya seperti itu, ya kalian beretitude lah dengan baik, menjawab pertanyaan dengan sopan gitu, menjawab pertanyaan yang dia sampaikan gitu. Jadi kalau dia jutek ya hadapi, nggak ada pilihan lain. Ya, dari nggak membuat gimana? Mental kita gimana Kak menghadapi kayak gitu kan? Ya kan bakal sering sih Gabriela menghadapi orang yang kayak gitu. Tapi yang gue bilang tadi, kalian langsung jangan down. Yang penting kalau dia nanya nih jutek, ya silahkan duduk gitu ya. Banyak sih HRD gitu ya, silahkan duduk. Oh, terkadang HRD bilang, hah, masa sih kamu kayak gini? Benar kamu bisa gitu kan. Jadi kayak kita ragu sama diri sendiri kan. Tapi ya itu tadi teman-teman. Jadi mental kalian berusaha lah untuk membuat mood kalian sebaik mungkin di situ. Jangan terpengaruh sama kejutekannya dia gitu. Jadi kalau kalian bisa meluluhkan kejutekannya juga kan bagus gitu. Tapi ya jangan jadi langsung down gitu ya. Gila ibunya ini jutek banget, malas aja. Jangan gitu karena dia adalah bekerja di perusahaan itu gitu sih. Ya sering sih pasti. Oke Kak. Lanjut yang di chat Kak. Ya oke, bentar ya, mana lagi ya? Bentar aku buka dulu nih. Siapa nih? Oke. Ini siapa nih? Oh ya nih, izin bertanya Kak Valeri. Kalau boleh tahu apa saja ya Kak Indah untuk menilai attitude selama interview, mungkin juga perlu kita perhatikan sama interview. Ya oke. Attitude gitu ya teman-teman. Yang pertama lihat adalah cara duduk ya teman-teman, cara duduk ya teman-teman, cara duduk. Kalian jangan duduk kayak lagi ngopi, kayak santai, kakinya gimana gitu ya. Terus itu jangan cara duduk. Terus terus kalian kan kalian duduk nih interview ya, berhadapan sama dengan HRD-nya gitu kan. Nah, jangan ketika HRD-nya lagi ngelihat dokumen kan kalian kayak liatin keluar, kepo. Jangan, fokuslah terhadap ruangan yang interview itu gitu. Jadi itu akan menjadi poin kalian kalau kalian sebenarnya niat gitu. Terus itu kalau kalian memang nggak jelas, tanyalah, boleh diulangin Mbak, atau mungkin boleh diperjelas pertanyaannya. Jangan diam tapi terus ini orang maksudnya ngapain kok diem gitu ya. Ya itu seperti itu teman-teman gitu. Itu sih teman-teman. Itu sih Valeri, maksudnya Valeri gitu. Jadi kalau aku pernah interview nih, kalau aku biasa interview orang operator, aku interview 4 orang langsung sekaligus kan. Jadi aku langsung suruh mereka duduk berderet gitu kan. Jadi aku bisa lihat nih, ada yang duduknya aja nggak benar gitu. Duduknya kayak dia tuh kayak nyender, kayak nyantai gitu loh. Padahal dia lagi interview gitu. Ada yang kayak dia pas aku lagi ngobrolin tentang satu orang, dia langsung lihat sana kepo, lihat perusahaannya apa gitu ya. Itu sebenarnya kurang baik sih gitu ya. Terus ya bersikaplah ramah, mungkin senyum atau apa gitu ya. Mungkin kalau kalian senyum nggak disenyumin balik ya nggak apa-apa. Terus selanjutnya Putri, itu ya Valeri ya. Kalau nanti ada pertanyaan lagi tulis aja ya Valeri ya. Terus ini apa nih Putri? Kak, aku mau tanya lagi, CV itu harus bahasa Inggris nggak? Misal kita punya sertifikasi pelatihan tapi itu nggak terlalu berhubungan sama perusahaan yang kita lamar tetap. CV harus bahasa Inggris nggak? Iya, kebanyakan orang bahasa Inggris sih, tapi nggak juga apa-apa. Maksudnya kalau kalian lamar perusahaan multinasional, ya bahasa Inggris, ya usahakan bahasa Inggris lah, gitulah. Terus kalau kalian untuk melamar posisi yang strategis, ya usahakan pakai bahasa Inggris lah nilai jual kalian. Tapi kalau kalian mentok-mentok aku nggak bisa Kak, aku takut ditanyain, aku nggak tahu Kak bahasa Indonesianya apa gitu ya, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia, tapi pakai kata bahasa Indonesia yang formal, baku gitu loh, gitu. Terus yang kedua, kalau punya sertifikasi pelatihan tapi nggak terlalu berhubungan, ya nggak apa-apa, tulis aja. Setidaknya kalau itu adalah nilai plus kalian, kalau kalian juga bisa mengembangkan diri di bakat yang lain, nggak apa-apa, tulis aja. Terus yang ketiga, gaji untuk fresh graduate yang pantas. Aku pertanyaan ketiga nggak bisa jawab nih. Ini gaji sulit sih ya. Tergantung sih teman-teman ya. Maksudnya tergantung. Kalian searching aja di Google ya. Ini maaf ya Putri ya.
aku nggak tahu nih mau jawab apa. Kalau gaji kan beda-beda ya. Kalau di perusahaanku sih ada range-nya gitu. Pokoknya dia di atas UMR lah gitu kan. Kalau untuk S1 atas UMR itu sampai range berapa. Tapi ya itulah. Ya maaf ya Putri, yang ini aku kalau kamu mau nanya nanti persona, kamu boleh chat aku lah Putri ya. Oke, Kak. Pokoknya atas UMR lah kalian mintanya. Pokoknya jangan mau juga dibayarin. Pokoknya ya itulah, ya pantasnya di atas UMR. Tapi kalau untuk sebenarnya berapa sih aku nggak tahu ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Gaji ya. Ada lagi? Wah, itu Nah, aku itu benar tuh Kak. Itu tuh Kak Yano tuh, benar tuh. Mungkin kayaknya lebih senior tau lah. kayak ke Valeri. Nah, ya benar itu ya, itu teman-teman, itu pakai rumus itulah. Oke, ada pertanyaan dari Valerie. Valerie ya, bentar. Di room Silviana. Silviana, mana sih? Yang Valerie lagi ya? Oke, mau bertanya lagi Kak. Kalau dari cara berbicara, mungkin ada beberapa kita yang punya kebiasaan berbicara, ada yang berbicara pelan, ada bicara cepat, ada juga bicara misalnya yang bercampur, kira-kira untuk hal tersebut. Ya ini gunanya latihan sih. Aku adalah tipe orang yang ngomongnya juga cepet, gitu ya. Ya masalah ya mungkin kalau kalian ngelamar untuk yang membutuhkan komunikasi baik dan benar, resepsionis ataupun customer service gitu ya, itu akan mempengaruhi sih. Tapi kalau kalian untuk yang posisi-posisi yang nggak kayak gitu ya, kalian bilang explore aja diri kalian, kalau emang dia bilang komunikasi kamu cepet banget nih ngomongnya, saya nggak paham nih, ya baik Pak, nanti saya akan bisa belajar berlatih gitu. Tapi setidaknya kalian bisa menunjukkan kalau kalian tuh mau mencoba lebih baik gitu sih. Jadi ya teman-teman kalian harus latihan. Jadi latihanlah di kaca, ngomong sambil senyum atau gimana, itulah perlunya latihan. Itu tadi yang aku bilang, kalau kita nyari kerja harus ada effortnya gitu. Nah, kalau suaranya pelan ya belajarlah untuk meningkatkan volume suara gitu. Silviana, Kak izin bertanya, apakah experience yang dimasukkan harus sesuai dengan posisi yang ingin dilamar? Experience, misal pengalamannya lebih ke sosial, tetapi melamar di bidang sains. Pengalamannya lebih sosial, apakah akan dilirik gitu ya? Kalau memang ya nggak apa-apa sih sosial, tapi nggak apa-apa, tulis aja. Ya itu emang yang kerja yang kayak aku bilang tadi teman-teman. Aku anak ASL, nggak jago-jago, nggak pernah ikut apa-apa dalam ekonomi, lingkungan, tapi aku aktifnya di bagian sosial ya, tulis aja gitu. Dan teman-teman di sini juga perlu banget kita harus beriman sih teman-teman ya. Beriman kalau HRD itu bisa melihat CV kita dengan baik gitu. Jadi aku juga kalau lagi buka mau ngeliat yang ngelamar nih, aku biasanya kayak bilang, ya Tuhan semoga aku nyari orang yang bener lah gitu ya. Jadi kalian juga kalau ngelamar itu berdoalah seperti itu. Jadi akan banyak hal-hal yang bertentangan. Kayak kita lebih suka bagian sosial, tapi ternyata kita lulusan sains gitu kan. Nah, tapi ya di situ gunanya teman-teman, tulis aja. Kalau kalian emang di sosial ya tulis aja, nggak apa-apa gitu. Kalau nanti akan dikembangkan, kalau akan dipanggil dikembangkan di bagian interviewnya gitu. Nah, lagi ya, itu sih Silviana. Oke. Udah ya? Lagi? Yang terakhir? Jadi. Latihan lah, pokoknya latihan, terus jangan kerja, misalnya ya usahalah teman-teman. Dulu kalau masih zamannya bisa job fair ya, dulu setiap job fair itu ya setidaknya itu aku datengin lah gitu. Kenapa ya? Sebenarnya kayak yakin aja sih, kayak job fair ini nggak bakal ada yang manggil, tapi setidaknya kita udah menunjukkan kalau kita tuh semangat mau nyari kerja gitu, kita ada usaha mau cari kerja gitu, jadi pasti akan berbuah gitu. Dulu aku boleh cerita kalau aku di perusahaan ini dulu aku ikut job fair, tapi perusahaan ini ternyata nggak buka stand gitu di job fairnya. Jadi dulu aku job fairnya di Atmajaya Jakarta, jadi ketika aku masuk
akan ada pendaftaran di kampusnya kan. Nah, mereka dapat data diri aku dari data diri yang di kampus itu. Jadi mereka tuh nggak punya stand-nya. Nah, jadi itu tadi teman-teman, itu adalah job fair yang keberapa puluh kali yang aku ikutin gitu. Tapi akhirnya berbuah juga dengan sesuai. Dulu aku pengen banget kerja di bagian HRD gitu. Tapi ternyata nggak pernah ada yang manggil aku untuk HRD karena mungkin aku nggak ada pengalaman di bidang HRD. Aku bukan orang psikologi juga. Tapi ternyata setelah banyak usaha akan berbuah juga kok seperti itu. Nah, ini teman-teman kita juga harus beriman di sini gitu. Itu aja sih teman-teman, ada lagi mungkin. Oke, lagi mau bertanya untuk pertanyaan terakhir. Ya nih. 1, 2, 2,5, 25, 3. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke panitia, biar teman-teman panitia bisa menyalurkan ke Kak Ina dan kalian bisa dapat jawabannya lagi. Ya, silahkan. Oke? Oke ya. Sip. Oke. Webinar hari ini, berhubung sesi tanya jawab sudah selesai, kita lanjutkan ke bagian terakhir dari webinar ini, yaitu doa penutup. Oke, untuk doa penutup diminta kepada Kennedy untuk memberikan doa penutup. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan ketika pada hari ini Tuhan, webinar pada hari ini boleh berlangsung dengan baik dan sebentar lagi akan berakhir. Mohon Tuhan kiranya Engkau yang berkati pembicara yang telah menyampaikan sharing daripada job seeking, dan kami juga kiranya berdoa, kiranya Engkau melengkapi kami agar setiap materi yang telah diberikan bisa kami dapatkan, dan biarlah kiranya ilmu yang kami dapatkan ini kami kembalikan untuk kemuliaan-Mu saja. Bapak, kami ingin serahkan webinar satu lagi minggu depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau yang berkehendak di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Allah, di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, teman-teman jangan bubar dulu. Ada yang mau disampaikan. Bagian yang paling terakhir. Bentar ya. Oke, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah terlihat slide-nya? Udah. Oke. Nah, setelah kita ikut banyak seminar, webinar, A, B, C, D, dan hari ini kita sampai ke bagian yang bukan cukup sih sebenarnya, bahkan penting buat kita. Ada pertanyaan besar yang harus kita jawab. Bagaimana kita mengintegrasikan antara iman yang kita dapatkan, iman yang kita punya dengan pekerjaan kita nantinya. Kita sama-sama harus mulai memikirkan ini ya, dari sekarang. Tingkat akhir, udah bulan Juni. Kita harus makin keras memikirkan hal ini. Dan di webinar selanjutnya, kita akan membahas hal ini juga dengan Pak Daniel Adipranata. Nah, teman-teman jangan lupa catat ya waktunya. Tanggal 4 Juli tahun 2020, bukan 2021 ya, hari Sabtu, jam 1 sampai jam 2 siang. Teman-teman jangan lupa kalenderin, taruh di jadwal, dan siapkan kuota dan siapkan energi untuk webinar yang terakhir ini. Akhir kata, bukan assalamualaikum, tapi stay safe, stay at home. God bless you. Oke, terima kasih semuanya. Makasih Kak Ina. Kak Ina, makasih. Tuhan Yesus Ya, sama-sama. memberkati. Semangat ya semuanya. Makasih Kak sharingnya. Ya, terima kasih. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa via panitia atau langsung ke Kak Ina. Via panitia boleh, biar semuanya tahu jawabannya dan pertanyaan. Bang Yana,
Angel, aku keluar ya Angel ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya Kak, pengalamannya mantep Kak. Aku tersentuh pas Kakak ceritain apa pekerjaan Wakorbin di KPA. Oh iya benar, itu benar banget. Itu Ya, jadi kebayang banget sih, Kak. Oh, jadi Wakorbin bisa diceritain juga ya Kak. Kayak gitu. benar, karena aku nggak punya yang lain dulu. Ya udah aku ceritakan dulu. Dulu memang agak berat sih Wakorbin, masa-masa kami berat juga. Mayor Masih PMK ya kak? ya dulu kayak ya berat, aku nggak tahu sih sekarang, aku nggak ikut perkembangannya ya, tapi dulu tuh berat, jadi banyak anggota nggak aktif lah, koor gimana dulu ya gitu ya, jadi yang aku ceritakan ya itu gitu, jadi ya itu yang sebenarnya karena itu yang tertinggi juga sih, jadi aku pernah jadi wakil koordinator, sebenarnya jadi anggota gitu sih. Ya nggak apa-apa teman-teman, maksudnya kalau kalian juga punya pengalaman yang kayak gitu ceritakanlah, tapi kalau ya pakai aja lah komisi pelayan anak, bergerak di bidang apa, kalau kalian apa mungkin yang kegiatan agama lainnya nggak apa-apa, kalian nggak usah malu kalau kalian cuma punya itu gitu sih. Ya. Makasih Kak. Ya, makasih ya semuanya ya, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Parada. Bon, jadi putar Bon. Bon, ada diem baik dia. Hai Valeri. Valerie, Masih itu masih ada jadi- bukan Malaysia. Oh iya dong Valerie. Sorry. Iya dulu ada. Iya ada dua, mereka berdua. Mantap. Eval. Eval. Seru ya Sorry, Kak ya, Ina tuh ceritanya. Cerewet. Buat ini. Asistensi yang cerewet. Siapa sih nama asistensinya? Aku tuh lupa. Bukan lupa, nggak tahu sih maksudnya. Ica Ramona, Januar, Halomuan. Apa nama asistensi mereka nggak ada? Ini si Bona ikut Bon. Si Bona Ini kemarin kayak- di PMK ngajak putar nggak jadi-jadi. Orang- Ini lagi pergi kayaknya orangnya, terus ditinggal nih. Iya. Atau ketiduran. Si Bona Tiduran salah. dia nggak berarti coba. Josin masih ada sama kita. Jasin masih. Nggak tahu Jos. Ada tanda-tanda kah? Ada. Oke. Jadi kita eval aja lah bersama dengan satu stranger. Si Bona tidur kok, nggak denger deh. Oke, langsung aja. Siapa petugas untuk minggu depan? Untuk evaluasi iya. ini ada nggak? Tugas untuk minggu depan. Bolehlah aku moderator. Soalnya kemarin kan nggak aku kan pas Pak Daniel itu. Oh iya sih, benar sih. Boleh. Hmm. Kemudian host. Ya, serah siapa jadi host.